Bismillahi alimul ghaibi wasyahadah wa huwa rahmanur rahim. Sahabat, doa adalah termasuk hal penting yang harus kita pegang teguh. Kita perlu mencari waktu-waktu terkabulnya doa yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab doa orang tua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan doa, muatan rasa cinta dan kasih sayang akan bertambah mekar di dalam hati kedua orang tua. Maka hendaklah keduanya bermunajat dan memohon kepada Allah agar Dia meluruskan anaknya dan masa depannya. Itulah sunnah para nabi dan rasul. Oleh karena itu, jika Anda mendoakan keburukan kepada anak, merupakan hal yang berbahaya. Sebab hal ini akan mengakibatkan kehancuran anak dan masa depannya. Bahkan kehancuran orang tua itu sendiri. Rasulullah melarang para orang tua mendoakan keburukan bagi anaknya, karena hal itu bertentangan dengan akhlak Islam, bertentangan dengan pendidikan Nabi, dan jauh dari cara Nabi dalam menyeru manusia ke dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendoakan kebinasaan bagi orang musyrik Taif saat beliau dianiaya dan dilempari batu oleh penduduk tersebut. Namun beliau bahkan berdoa, "Aku berharap dari anak keturunan mereka akan ada orang-orang yang beribadah kepada Allah." Dan ternyata Allah mewujudkan harapannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendoakan keburukan kepada diri kalian. Janganlah kalian mendoakan keburukan kepada anak-anak kalian. Janganlah kalian mendoakan keburukan kepada pelayan-pelayan kalian. Dan janganlah kalian mendoakan keburukan pada harta kalian. Janganlah kalian mendoakan keburukan, sebab jika waktu doa kalian bertepatan dengan saat-saat dikabulnya doa, maka Allah akan mengabulkan doa kalian yang buruk itu." Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat, Imam Ghazali menyebutkan, ada seseorang yang datang kepada Abdullah bin Al-Mubarak seraya mengadukan perihal kedurhakaan anaknya. Ibnul Mubarak bertanya, "Pernahkah kamu mendoakan keburukan baginya?" Ia menjawab, "Ya, pernah." Ibnul Mubarak mengatakan, "Engkau telah menghancurkannya." Para ibu di zaman Rasulullah begitu antusias mendapatkan doa Rasulullah bagi anak-anak mereka, supaya mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ummu Sulaim, ibu dari sahabat Anas, meminta kepada Rasulullah agar mendoakan anaknya. Lalu beliau pun berdoa untuknya. Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, ini pelayanmu, Anas, doakanlah dia." Maka beliau berdoa, "Ya Allah, berbanyaklah harta dan anaknya, dan limpahkanlah barokah dalam segala yang Engkau berikan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Imam Tirmizi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Anas mengatakan, "Ibuku membawaku kepada Rasulullah. Kemudian ia mengatakan, 'Wahai Rasulullah, inilah Unais, si Anas kecil, anakku. Aku membawanya kepadamu agar ia melayanimu. Maka doakanlah dia.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, 'Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya.' Anas mengatakan, 'Demi Allah, hartaku banyak. Anak dan cucu-cucuku hari ini berjumlah kira-kira 100 orang. Dari Abu Hamzah bin Abdillah, ia mengatakan,
Aku bertanya kepada Abu Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, "Apa yang kau ingat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Dia menjawab, "Aku masih ingat saat beliau membawaku dan usiaku waktu itu 5 atau 6 tahun. Lalu menyuruhku duduk di kamarnya seraya mengusap kepalaku dan mendoakan barokah untukku dan keturunanku." Hadis riwayat Al-Hakim. Mungkin ada yang berkata, anak memang pembangkang dan tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Jawaban untuk hal itu adalah meneladani kelapangan dada Nabi Yakub terhadap anaknya yang mengatakan, "Aku akan mintakan ampun untukmu kepada Tuhanku." Wallahu a'lam bishawab.